Perusahaan dan rumah tangga menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan. Sebuah perusahaan terbentuk ketika seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi permintaan yang dirasakan. Perusahaan merupakan unit produksi utama dalam ekonomi pasar. Sebagian besar, perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi ada juga yang tidak mengejar keuntungan, seperti universitas. Wirausahawan adalah individu yang mengorganisasikan, mengelola, dan menanggung risiko suatu perusahaan. Mereka mengambil ide baru atau produk baru dan mengubahnya menjadi bisnis yang sukses. Rumah tangga adalah unit konsumen utama dalam ekonomi. Keputusan rumah tangga didasarkan pada selera dan preferensi masing-masing. Rumah tangga membeli apa yang diinginkan dan mampu dibeli. Yang kedua itu pasar input dan pasar output, aliran sirkuler. Pasar produk atau output, pasar tempat barang dan jasa dipertukarkan. Perusahaan memasok dan rumah tangga menuntut. Pasar input atau faktor, pasar tempat sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dipertukarkan. Perusahaan permintaan dan rumah tangga memasok, aliran sirkuler, diagram yang menunjukkan aliran meningkat aktivitas ekonomi melalui ekonomi pasar sederhana. Yang ketiga, permintaan di pasar produk atau output. Jumlah yang diminta, jumlah produk yang akan dibeli oleh suatu rumah tangga dalam periode tertentu jika mereka dapat membeli waktu tertentu. Kurva permintaan, grafik yang menggambarkan berapa banyak produk yang akan dibeli oleh suatu rumah tangga pada harga yang berbeda. Hukum permintaan, hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Ketika harga naik, jumlah permintaan akan berkurang. Ketika harga turun, jumlah permintaan akan meningkat. Yang keempat, pasokan di pasar produk atau output. Jumlah yang disediakan, jumlah produk tertentu yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh perusahaan untuk dijual pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Jadwal pasokan menunjukkan berapa banyak produk yang akan dijual perusahaan pada harga alternatif. Kurva penawaran, grafik yang menggambarkan berapa banyak produk yang akan dijual suatu perusahaan pada harga yang berbeda. Hukum penawaran, hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga pasar hal-hal lain tetap sama akan menyebabkan peningkatan jumlah yang dipasok, dan penurunan harga pasar akan menyebabkan penurunan jumlah yang dipasok. Yang kelima, keseimbangan pasar. Keseimbangan, kondisi yang terjadi ketika jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta sama. Pada keseimbangan tidak ada kecenderungan harga perubahan. Permintaan berlebih atau kekurangan, kondisi yang terjadi ketika jumlah yang diminta melebihi jumlah yang disediakan pada harga saat ini. Kelebihan pasokan atau surplus, kondisi yang terjadi ketika jumlah yang disediakan melebihi jumlah yang diminta pada harga saat ini. Sekian dari materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.